Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nursafitri dari program studi Pemikiran Politik Islam kelas A1 PPI. Saya akan sedikit menerangkan tentang memahami sejarah fikih pada masa Nabi dan sahabat. Mata kuliah Metodologi Studi Fikih. Yang pertama yaitu memahami sejarah fikih pada masa Nabi. Masa pertama atau masa Nabi adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk ke alam perwujudan. Pada masa ini, walaupun berlangsung tidak lama, akan tetapi meninggalkan kesan serta pengaruh penting. Situasi dan kondisi pada masa Rasulullah ini terbagi menjadi dua yang masing-masing mempunyai corak yang sendiri yang jauh berbeda. Dua masa itu adalah periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah. Pada periode ini konsentrasi Rasulullah ditunjukkan pada penyebaran ajakan bertauhid, ajakan untuk mengesahkan Allah, mengubah arah dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah semata. Di samping berusaha untuk menyebarkan ajakan bertauhid, pada masa ini Rasulullah dan para kaum muslimin menghindarkan diri dari siksaan orang yang menghalang-halangi dakwahnya. Kaum muslimin pada masa itu hanya sedikit, belum merupakan suatu umat yang mempunyai urusan kenegaraan. Oleh karena itu, maka pada periode ini tidak ada jalan, yaitu terbatas dengan hukum-hukum amaliyah yang mempunyai hubungan erat dan dapat menunjang kepada kekokohan iman. Seperti larangan memakan daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau erat hubungannya dengan akhlak seperti berbuat adil, larangan berbuat zina, larangan membunuh, dan sebagainya. Oleh karena itu, surat-surat Makkiyah seperti surat Yunus, Ar-Ra'du, Al-Furqan, Yasin, dan Al-Hadi tidak terdapat satu ayat pun dari ayat-ayat ahkam amaliyah, tetapi ayat-ayatnya berkenaan dengan akidah atau keimanan, karena akhlak dan kisah-kisah perjalanan suri tauladan yang perlu diberikan dalam rangka usaha memperkokoh iman dan memperbaiki akhlak. Pada masa ini, belum banyak hal-hal yang mendorong Nabi untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Oleh karena itu, di dalam surat-surat di atas menjelaskan tentang akidah, kepercayaan, akhlak, dan sejarah. Periode Madinah. Pada periode inilah umat Islam telah kuat, pengikutnya telah banyak sehingga sudah mempunyai urusan kenegaraan. Rintangan-rintangan sudah melemah dan dalam masyarakat mulailah timbul keperluan untuk menciptakan adanya hukum-hukum. Oleh karena itu, di Madinahlah disyariatkan hukum tentang perkawinan, talak, waris, hutang piutang, pidana, dan lainnya yang terdapat di surat Madaniyah seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab adalah surat-surat yang mengandung hukum, ibadah, akidah, akhlak, dan kisah-kisah. Dengan demikian, pada masa ini Rasulullah sebagai seorang yang menetapkan hukum-hukum itu sesuai dengan wahyu Allah yang diturunkan kepadanya. Sumber hukum masa Rasulullah. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab dan mengandung petunjuk kebenaran bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan sesuai kejadian atau peristiwa dan kasus-kasus tertentu yang berfungsi untuk memberi jawaban atas peristiwa dan kasus-kasus yang dialami umat manusia. Kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah adalah sumber fikih kedua setelah Al-Quran atau segala sesuatu yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketentuan. As-Sunnah berfungsi menjelaskan dan memperkuat hukum-hukum yang ada pada Al-Quran. Yang ketiga adalah ijtihad, sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Memahami sejarah fikih pada masa sahabat. Dengan wafatnya Rasulullah pada tahun 11 Hijriah dan diakhiri pada pertengahan abad kedua Hijriah dinamakan dengan periode sahabat karena kekuasaan tasyirik dalam periode ini dipegang oleh para sahabat. Rasulullah wafat meninggalkan para sahabat yang merupakan alim ulama. Mereka diserai tugas untuk menggantikan beliau untuk memimpin negara dan rakyat, memajukan agama dan menghukum secara adil. Pada periode sahabat ini terdapat dua golongan, yakni sahabat kecil dan sahabat besar. Masa sahabat besar. Periode sahabat besar yakni dengan pemerintahan Khulafaur Rasyidin.
Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang hidup di zaman ini adalah ulama hukum yang pernah mendapatkan pengajaran fikih secara langsung dari Rasulullah. Maka mereka dapat dikatakan bahwa persoalan hukum yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah dapat diketahuinya, apalagi sebagian dari mereka adalah al-hufadz, para penghafal Al-Quran. Akan tetapi, para sahabat juga mengalami kesulitan dalam menghadapi hukum yang tidak ada nasnya. Maka dari itu, para sahabat mulai mengarahkan kemampuannya untuk berijtihad dengan cara mengkiaskan masalah dengan masalah yang sudah ada nasnya. Contoh, langkah hukum yang diambil salah satu sahabat yaitu Umar bin Khattab yang memberikan hukuman 80 kali dirham kepada orang yang meminum khamr. Waktu jahiliyah yang ada di lagi pada zamannya. Dulu Nabi memberikan hukuman pada orang yang minum khamr hanya 40 kali dirham. Dengan demikian, hukuman yang diberikan Nabi dan sahabat Umar sangatlah berbeda. Alasannya, Umar memberikan hukuman itu untuk memberikan efek jerah kepada peminum khamr supaya tidak meminum lagi. Masa sahabat kecil dan tabi'in besar pada masa ini yaitu mulai pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan hingga akhir abad pertama. Ada di antara pendapat dari kalangan ahli sejarah hukum Islam mengatakan, satu, sahabat kecil adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah tetapi tidak pernah belajar secara langsung dengan Rasulullah. Yang kedua, sahabat kecil adalah sahabat yang sempat belajar bersama Rasulullah tetapi mereka belum terkemuka di zaman Rasulullah. Di antara orang-orang yang telah tergolong sahabat kecil adalah satu, Aisyah istri Rasulullah, kedua Abu Hurairah, ketiga Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, keempat Abdullah bin Umar, kelima Abdullah bin Amr bin As, keenam Anas bin Malik al-Ansari. Sumber hukum masa sahabat. 1. Al-Quran. Sepeninggal Rasulullah, jika para sahabat menjumpai berbagai masalah, pasti menyelesaikannya dengan menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah, adalah sumber kedua setelah Al-Quran yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan juga sebagai penguat dari hukum atau dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad yaitu setelah Rasulullah meninggal dan para sahabat menemui masalah baru yang belum pernah ditemukan pada masa Rasulullah waktu masih hidup, maka untuk menyelesaikan masalah itu para sahabat melakukan ijtihad. Ijtihad sahabat dilakukan bersama-sama dengan mengambil keputusan bersama yang dinamai ijma' sahabat. Kesimpulan, pada masa Rasulullah pertumbuhan hukum Islam berlangsung secara baik. Hal ini karena Rasulullah merupakan pemegang otoritas pembentukan hukum Islam. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, Rasulullah sendiri senantiasa siap menghadapi dan mengatasinya kapan saja. Lagi pula masih terbatasnya wilayah kekuasaan Islam, sehingga memudahkan setiap adanya salah paham atau salah tafsir mengenai petunjuk-petunjuk Nabi, maka persoalan yang muncul langsung mendapatkan penyelesaian dengan segera oleh Rasulullah sendiri. Pada masa sahabat, pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam berusaha melanjutkan dan menerapkan hukum Islam yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Hanya saja karena semakin bertambah luasnya wilayah yang membawa konsekuensi bertambahnya juga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga para sahabat mengatasinya dengan cara masing-masing atau berijtihad. Demikian pula pada masa-masa selanjutnya, hukum Islam tumbuh dan berkembang dengan ciri khas untuk setiap zaman hingga zaman sekarang. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kurangnya materi dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.